Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan kembali mempelajari materi bahasa Indonesia. Ayo, siapkan buku tema kalian, tema 5A, organ gerak hewan dan manusia. Jangan lupa juga alat tulisnya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat memahami bermacam-macam pola paragraf. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang cara menentukan gagasan pokok dan kalimat pengembang. Maka hari ini kita akan belajar cara menentukan pola paragraf. Nah, diharapkan juga kalian memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin. Oke, anak-anak, tahukah kalian kalau pola paragraf itu dibagi menjadi 3 jenis? Yang pertama, pola paragraf deduktif. Yang kedua, pola paragraf induktif. Dan yang ketiga, pola paragraf campuran. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, pola paragraf deduktif. Nah, pola paragraf deduktif ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, paragraf ini dikembangkan mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Paragraf deduktif, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, jadi kalian harus ingat dua ciri dari paragraf deduktif ini. Yang pertama, tadi dari umum ke khusus. Dan yang kedua, kalimat utamanya berada di awal. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Kita baca bersama-sama. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Paper Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja yang sesuai dan hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Oke anak-anak, masih ingat gak tadi ciri dari paragraf deduktif adalah kalimat utamanya berada pada awal atau pada akhir? Ya, kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya ya. Pada awal kalimat dikatakan bahwa belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online. Sedangkan pada kalimat akhir hanya dikatakan bahwa kamu bisa memilih mata pelajaran apa saja yang sesuai dengan yang hendak dipelajari. Jadi sangat jelas ya perbedaannya bahwa kalimat utamanya terletak di awal, maka digolongkan sebagai paragraf deduktif. Kita lanjut ke yang kedua. Pola paragraf induktif. Nah, ini kebalikannya dari pola paragraf deduktif. Pola paragraf induktif memiliki ciri-ciri kalimatnya dikembangkan dari hal yang khusus ke hal yang umum, dan juga kalimat utamanya berada pada akhir. Kalau yang tadi, paragraf deduktif, kalimat utamanya pada awal. Nah, yang paragraf induktif ini kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Kita langsung cek contohnya ya. Oke, pola paragraf induktif. Kita baca dulu nih bersama-sama. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh, apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu, persiapkanlah diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Oke anak-anak, kalian bisa menemukan perbedaannya kan?
Kalau di kalimat yang pertama, dikatakan bahwa sistem SKS bukanlah hal yang patut dicontoh. Sedangkan pada di akhir, dikatakan bahwa persiapkanlah diri belajar dari jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, jadi kalimat utamanya itu lebih kepada yang di akhir ya. Makanya disebut sebagai paragraf deduktif. Oke, sampai sini bisa ya anak-anak? Kita lanjut lagi ke pola paragraf yang terakhir. Ini adalah pola paragraf campuran. Pola paragraf campuran ditandai dengan adanya gagasan utama atau kalimat utama di bagian awal dan akhir. Nah, gagasan utamanya biasanya merupakan inti dari pikiran paragraf tersebut, lalu ditekankan lagi pada bagian akhir paragraf. Nah, kalau misalnya kita review lagi tadi, yang pertama paragraf deduktif ada di bagian awal. Lalu yang kedua ada paragraf induktif, ada di bagian akhir. Dan yang terakhir, pola paragraf campuran. Nah, namanya saja sudah campuran. Jadi, gagasan utamanya ada di bagian awal dan akhir. Kita lihat contohnya ya. Hutan mempunyai peranan penting bagi seluruh makhluk hidup. Penambangan hutan secara ilegal terus-menerus meningkat sehingga hutan mengalami kegundulan. Padahal hutan berfungsi dalam mencegah bencana longsor, pemanasan global, dan tempat berkembangnya jenis-jenis hewan dan jenis tumbuhan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebab itu, hutan harus perlu dijaga kelestariannya karena sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke, dari bacaan ini, inti yang ingin disampaikan adalah bahwa hutan memiliki peranan yang penting karena sebagai berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, hal itu sangat ditekankan pada awal kalimat dan juga pada akhir kalimat pada paragraf ini. Maka, paragraf ini disebut sebagai paragraf campuran. Oke, bisa ya anak-anak? Nah, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu nih. Ada 3 jenis pola paragraf. Nah, sekarang coba kalian berlatih caranya menentukan pola paragraf dengan membaca dulu buku kalian pada halaman 15, judulnya Upaya Hebat Dokter Hewan Cilik. Nah, nanti kalian bisa membaca secara mandiri ataupun berkelompok bersama teman-teman pada saat Zoom, lalu memberikan jawaban kalian kepada guru kalian ya.